Selamat datang saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu untuk mengikuti ibadah online GKBJ Taman Kencana. Kita bersyukur untuk kesempatan kita menyambut undangan Tuhan untuk kita datang menghampiri tata kasih karunia-Nya. Melalui kematian Yesus Kristus, Sang Penebus yang sempurna, dan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita di dalam persekutuan dengannya. Ibrani 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih penerimaan-Mu yang luas tak terbatas pada setiap kami, Tuhan. Kami dijadikan milik kepunyaan-Mu. Terimalah puji sembah kami, Tuhan. Dan biarlah kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih, Tuhan. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang rindu beribadah kepada Tuhan, mari bersama-sama kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama saya mengundang kita semua untuk bertepuk tangan bagi Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku
Raja mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, mungkin ada sebagian di antara kita yang mulai meragukan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya, kasih Tuhan kepada kita tidak dapat diukur dari kesulitan-kesulitan ataupun berkat-berkat jasmani yang kita alami. Lebih dari semuanya itu, kasih Tuhan yang terbesar telah dinyatakan dan telah sempurna ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memeriksa hati kita masing-masing. Apakah ada keraguan di dalam hati kita akan kasih dan kebaikan Tuhan? Atau mungkin kita mulai menganggap kasih dan pengorbanan Tuhan sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja. Kita mau akui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Saudaraku, jikalau kita merenungkan kembali kasih dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur dan menyembah Dia. Seperti Mazmur 107 ayat 8 berkata, biarlah mereka mengucap syukur kepada Allah karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang mengasihi kami. Kami kagum Tuhan akan pribadi-Mu yang luar biasa mengasihi kami. Pribadi-Mu yang luar biasa setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan syukur kami Tuhan. Dari hati yang terdalam kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
sepanjang umur hidupku. Nyatakan dengan iman kita. Sepanjang umur hidupku. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin ketika kami berserah, kami akan tenang Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena Ia pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak adil. Ombak dahsyat sekejap tenanglah. Mari kita mau angkat tangan kita. Di dalam-Mu ada pengharapan. Ku percaya Kau tak tinggalkanku. Ku berserah di dalam tangan-Mu. Tenang jiwaku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk beribadah kembali. Dan Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua bersama-sama berdoa untuk kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat memahami firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini ada kesempatan bagi setiap kami untuk kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami dapat memahami apa yang disampaikan, untuk kami boleh sungguh bukan hanya mengerti, tapi kami boleh menjadi para pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, dan juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan cacat celah ini, biar sungguh boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami semua. Sehingga kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan, hidup kami akan diubahkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan iman. Katakan amin, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, tema yang saya ambil hari ini adalah Serving God Through the Seasons. Melayani Tuhan walaupun kita menghadapi berbagai musim kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi para pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bulan ini, di dalam bulan Mei ini, kita sedang merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tema yang diambil adalah 5 pilar gereja. Minggu pertama Pendeta Hengki sudah membahas mengenai ini. Lalu Bapak Ibu sudah membahas berikutnya di dalam minggu yang kedua mengenai penyembahan. Lalu minggu yang ketiga tentang persekutuan. Dan hari Kamis kemarin Bapak Ibu sudah membahas mengenai penginjilan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas pilar berikutnya, yaitu pelayanan atau ministry, ya. Dan nanti Bapak Ibu pemuritan akan dibahas minggu depan di dalam ibadah Minggu Pentakosta. Bapak Ibu bicara tentang pilar gereja. Bapak Ibu, kelima pilar gereja ini harusnya menjadi gaya hidup gereja, ya. Sesuatu yang menjadi gaya hidup berarti sesuatu yang tidak bisa lepas, sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan. Walaupun Bapak Ibu musim apapun yang sedang dialami, situasi apapun, kondisi apapun, sesuatu yang sudah menjadi gaya hidup, maka Bapak Ibu dalam kondisi apapun itu pasti akan menjadi gaya hidup yang terus dilakukan dan dipraktekkan. Begitu pula Bapak Ibu, kelima hal ini termasuk pelayanan yang hari ini kita akan bahas. Serving God through the seasons, melayani Tuhan di dalam musim-musim kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin ada banyak orang yang menjadikan alasan masa sulit menjadi alasan untuk berhenti dan tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucap syukur di dalam masa pandemi ini akhirnya membawa kita kembali kepada esensi yang utama dari begitu banyak hal. Dari 5 pilar ini Bapak Ibu bicara tentang worship. Bapak Ibu, masa pandemi ini membuat kita kembali memahami esensi dari penyembahan, bahwa penyembahan bukanlah tentang tempat, penyembahan bukanlah tentang suasana ibadah yang nyaman dan enak Bapak Ibu, tetapi penyembahan adalah tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Dalam masa pandemi ini saya yakin Bapak Ibu sikap hati kita diuji ketika Anda beribadah di rumah. Apakah Anda tetap semangat? Apakah Anda tetap antusias? Karena sebenarnya penyembahan tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi. Nah, begitu pula Bapak Ibu dengan pelayanan. Kita bersyukur masa pandemi ini membuat kita kembali menyadari bahwa pelayanan tidaklah dibatasi oleh gedung gereja. Anda tidak hanya dapat melayani ketika Anda ada di dalam gedung gereja, tetapi sekarang Bapak Ibu kita menyadari bahwa kita dapat melayani Tuhan bahkan di luar gedung gereja. Dan dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi yang sulit. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu bersama-sama melihat firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan Bapak Ibu dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dari bagian ini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat bahwa pelayanan dapat tetap kita lakukan di dalam situasi kondisi sulit sekalipun. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia,
Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, mungkin kisah ini adalah sebuah kisah yang kita semua mungkin pernah dengar dan kita semua pernah baca. Kisah Elia dan janda di Sarfat. Bapak Ibu, dari kisah ini saya ingin mengajak kita untuk melihat, Bapak Ibu, ada beberapa prinsip penting, ada beberapa hal yang esensi di dalam pelayanan untuk kita sama-sama, Bapak Ibu, dapat tetap melayani walaupun kita ada di masa sulit. Karena Bapak Ibu, hal yang esensi itu tidak akan pernah berubah. Kondisi tidak akan pernah merubah hal-hal yang esensi. Hal-hal yang esensi itu biasanya Bapak Ibu dalam kondisi apapun pasti dapat tetap berlaku. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak melihat ada beberapa prinsip, beberapa hal yang esensi. Yang pertama, Bapak Ibu, mengenai pelayanan, bahwa melayani Tuhan itu berarti siap untuk taat kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kalau Anda mengatakan Anda adalah pelayan Tuhan, berarti Anda siap untuk taat. Sama seperti seorang pelayan kepada tuannya. Ya, seorang pelayan yang baik itu dia akan selalu mentaati apa yang tuannya mau. Bapak Ibu, Elia itu dipakai Tuhan sebagai seorang nabi. Kisah yang kita baca, Bapak Ibu, kalau Anda membaca dari ayat yang pertama sampai dalam bagian ini, dalam pasal ini sampai ayat yang ke-24, maka Bapak Ibu, ini adalah kisah awal dari pelayanan Elia. Elia dipakai Tuhan sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi, Bapak Ibu, ia harus menyampaikan pesan Tuhan. Seorang nabi tidak boleh berkata-kata berdasarkan dirinya sendiri. Seorang nabi, Bapak Ibu, harus menyampaikan pesan Tuhan. Dia tidak boleh berlaku berdasarkan kemauannya sendiri. Dia harus berlaku berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bapak Ibu, menyampaikan pesan Tuhan itu tidak selalu enak, ya, karena pesan Tuhan tidak selalu pesan yang kedengarannya indah. Bapak Ibu, dalam bagian ini misalkan Bapak Ibu, pesan yang disampaikan adalah pesan yang mungkin kelihatan negatif. Karena pesan ini adalah pesan penghukuman bagi Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab, Bapak Ibu, dikenal sebagai raja yang sangat jahat. Bahkan Bapak Ibu, kejahatannya melebihi semua pendahulu-pendahulunya. Berarti Bapak Ibu, dia adalah raja yang paling jahat dari semua raja yang pernah ada. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia membawa bangsa Israel menyembah Baal. Bapak Ibu, dia membangun mesbah, bahkan dia membangun kuil-kuil untuk Baal, untuk dewa-dewa, untuk berhala-berhala pada waktu itu. Bapak Ibu, ini semua terjadi karena dipengaruhi oleh istrinya, yaitu Ahab menikahi Isabel yang merupakan raja dari anak Sidon.
Ini membuat pelayanan Elia menjadi tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu. Karena dia harus menyampaikan pesan yang merupakan hukuman, yang kemungkinan akan membuat dia bukan disukai oleh Ahab, tetapi pasti dia akan dibenci, dia akan dikejar, dan mungkin dia akan dibunuh. Memang Bapak Ibu, taat kepada Tuhan itu seringkali tidaklah enak buat setiap kita. Elia, Bapak Ibu, sebagai nabi, dia menyadari bahwa melayani Tuhan artinya adalah taat walaupun keadaannya tidak enak. Begitu pula Bapak Ibu dengan setiap kita pada masa ini, Bapak Ibu. Untuk melayani Tuhan di masa yang sulit seperti ini mungkin tidak enak. Tetapi ingat bahwa melayani Tuhan artinya adalah kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu, saya yakin di masa-masa seperti ini Tuhan ingin kita melayani sesama kita. Jangan sampai Bapak Ibu kondisi menjadi alasan untuk kita tidak taat sama Tuhan. Karena Bapak Ibu, semua perintah yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita itu tidak terkondisi. Dalam kondisi apapun, perintah Tuhan harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Bapak Ibu, tetapi kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu, waktu itu Tuhan meminta Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Dan kita melihat Tuhan melindungi Elia. Bapak Ibu, ketika kita taat kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan melindungi setiap kita. Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu, di ayat yang pertama, di dalam ayat yang pertama di pasal 17 dikatakan, lalu berkatalah Elia kepada Ahab. Ini adalah bukti ketaatannya. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Lalu juga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ini adalah bukti dari ketaatan Elia. Bapak Ibu, ini esensi penting dalam pelayanan. Gereja kita semua, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang gereja bukan hanya sekedar organisasi, tetapi gereja adalah kita semua, umat percaya. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melakukan tugas bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, jika Anda ingin melayani Tuhan, Anda tidak bisa semaunya. Anda harus mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Walaupun Bapak Ibu yang Tuhan ingin kita kerjakan mungkin akan membuat kita ada di dalam posisi yang sulit seperti Elia. Tetapi Bapak Ibu, pelayanan juga akan menjadi berkat bagi sesama. Kenapa? Karena Tuhan ingin bangsa Israel tidak lagi menyembah berhala. Pelayanan Elia yang dia lakukan dengan taat kepada Tuhan ini akan berdampak bagi umat Israel. Bapak Ibu, begitu pula pelayanan kita. Saat-saat ini mungkin Anda tidak lagi melayani di dalam tembok gereja, di dalam gedung gereja. Dan inilah pelayanan Bapak Ibu yang pasti akan jauh lebih berdampak besar bagi sesama kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Bapak Ibu, ini esensi yang pertama. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, berarti Anda siap untuk taat kepadanya. Ini adalah esensi yang pertama, bahwa melayani Tuhan berarti siap untuk taat kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, hal yang esensi yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa melayani Tuhan berarti siap untuk memberikan segala yang ada pada kita untuk dipakai bagi tujuan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus memulai esensi ini dengan memahami sebuah fakta penting, bahwa dalam menggenapi rencananya Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun untuk tujuannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian pertama Bapak Ibu dari pasal ini di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan bahkan dapat memakai burung-burung gagak untuk membawa roti dan daging untuk memberi makan Elia. Bayangkan Bapak Ibu, burung gagak saja bisa dipakai Tuhan, apalagi Anda dan saya. Bapak Ibu, lalu berikutnya Bapak Ibu dalam nats yang kita baca, Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan juga memakai janda di Sarfat untuk melayani Elia. Janda di Sarfat, Bapak Ibu, dipakai Tuhan di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, janda ini kita tidak tahu namanya siapa, Bapak Ibu, karena tidak dicatat. Dia dikenal sebagai janda di Sarfat. Dan Bapak Ibu,
Yang kita tahu adalah kondisi dari kehidupannya. Ya, Bapak Ibu, dia bukan seorang janda kaya raya. Bapak Ibu, mungkin waktu suaminya meninggal dia masih seorang janda kaya raya, karena terlihat rumahnya seperti rumah yang besar, Bapak Ibu. Tetapi mungkin setelah suaminya meninggal, akhirnya uangnya mulai habis, Bapak Ibu, makanan mulai habis. Ditambah lagi, Bapak Ibu, pada waktu itu sedang terjadi hukuman Tuhan, yaitu kekeringan sedang melanda. Kekeringan sedang melanda seluruh negeri, yang mungkin membuat wanita ini menjadi begitu susah, begitu sulit. Bapak Ibu, pada waktu itu Elia baru masuk di pintu gerbang. Elia berjumpa dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu. Pada waktu itu Bapak Ibu, Elia meminta janda itu untuk mengambilkan minum. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bertemu orang asing dan tiba-tiba minta kita tolong ambil minum, mungkin ini sesuatu yang membuat kita merasa canggung, ya. Tetapi Bapak Ibu, wanita itu berjalan ingin ambil. Ternyata Elia bukan hanya minta minum, Elia bahkan Bapak Ibu minta roti. Dia kelihatannya ini agak kelewatan, ya. Udah minta ambil minum, minta roti. Tetapi Bapak Ibu, waktu itu wanita ini dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada roti padaku sedikit pun. Dia mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Dengan jujur dia katakan, kalau tepung ini dan minyak ini dibuat menjadi roti, maka itu adalah makanan terakhir bagi dia dan anaknya. Dan dia, Bapak Ibu, akan segera mati setelah itu. Berarti Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa kondisi yang dialami oleh wanita ini adalah kondisi yang sangat sulit. Tetapi dengarkan Bapak Ibu, bahwa Tuhan justru ingin memakai dia. Kalau Anda sekarang mungkin ada dalam kondisi yang sulit, Bapak Ibu bersyukurlah karena Tuhan masih mau memakai Anda dan saya. Bapak Ibu, kalau kita melihat mungkin janda ini, Bapak Ibu, termasuk golongan orang yang harusnya dilayani. Bapak Ibu, seorang janda, Bapak Ibu mungkin hidupnya kesepian. Apalagi Bapak Ibu dengan tekanan ekonomi yang mungkin membuat dia merasa begitu berat. Bapak Ibu, mungkin janda ini masuk dalam kategori yang butuh dilayani. Bapak Ibu, kalau dalam pelayanan diakonia, dia butuh disupport, butuh ditolong. Boro-boro Bapak Ibu mau menolong orang. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan justru memakai dia. Ini tandanya Bapak Ibu bahwa Tuhan dapat memakai siapapun untuk melayani dia. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin Anda dan saya melayani dia di masa-masa seperti ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena pada waktu itu Bapak Ibu, Tuhan melalui Elia mengatakan, janganlah takut. Mungkin ini adalah sebuah berita penghiburan bagi wanita ini. Bapak Ibu, wanita yang mungkin sedang dalam keadaan sendirian. Wanita yang sedang dalam keadaan takut karena sebentar lagi dia akan mati karena kelaparan. Tetapi dia mendengar berita penting, yaitu janganlah takut. Jangan takut. Karena Tuhan ingin memakai wanita ini. Bapak Ibu, janganlah takut di dalam situasi ini. Karena Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk menjadi berkat bagi sesama. Janganlah takut, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai kekurangan. Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin memakai kita untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu, kita harus bersyukur karena kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan segala sesuatunya. Bapak Ibu, pelayanan itu berarti kita siap untuk memberi. Tetapi Bapak Ibu, musuh dari pelayanan adalah hidup yang berorientasi pada diri sendiri. Seseorang yang hidupnya berorientasi pada diri sendiri, maka yang dia pikirkan hanyalah kenyamanannya, ketenangannya, keamanannya, kekayaannya, dan kemakmurannya saja. Bapak Ibu, dalam masa-masa awal pandemi ini kita melihat sebuah tren, yaitu terjadi orang-orang yang melakukan panic buying. Mereka belanja sebanyak-banyaknya karena mereka pikir, Bapak Ibu, mereka harus menyediakan kebutuhan pokok mereka agar mereka tidak kelaparan. Tanpa memikirkan ketika semuanya habis, orang-orang gak kebagian.
Bapak Ibu, orang yang melakukan panic buying seperti ini, kenapa? Karena orientasinya adalah pada diri sendiri, pada kenyamanannya sendiri, nggak mau pikirin orang lain. Bahkan ada orang, Bapak Ibu, yang sengaja menimbun masker, sengaja menimbun desinfektan, sengaja Bapak Ibu menimbun hand sanitizer untuk mengambil kesempatan meraup uang di masa-masa seperti ini. Oh Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Tuhan mau kita melayani sesama kita. Bapak Ibu, orang yang mau melayani, memang Bapak Ibu harus melepaskan keamanan, kenyamanan yang kita miliki. Wanita ini Bapak Ibu ketika dia harus melayani Elia, bahkan dia harus merelakan yang tadinya itu harusnya hanya untuk dia dan anaknya, bahkan itu yang terakhir kali, ia harus relakan memberikan itu kepada Nabi Tuhan, kepada Elia, untuk dipakai Tuhan menggenapi rencananya. Bapak Ibu, mulainya bukan dari apa yang wanita ini tidak punya, tetapi perhatikan, memberi segala sesuatu yang ada pada kita, bukan yang ada pada orang lain. Wanita ini Bapak Ibu punya alasan yang sangat kuat untuk tidak melayani Tuhan, karena yang ada padanya hanya tinggal segitu saja. Tetapi Bapak Ibu, prinsip pelayanan berbeda dengan apa yang dunia katakan. Prinsip pelayanan adalah justru kita harus rela untuk memberikan apa yang ada pada kita. Karena sebenarnya apa yang ada padamu dan Anda sekarang bukan milik kita, tetapi itu semua adalah milik Tuhan. Kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kita bukanlah pemilik diri kita. Dan kalau Tuhan mau pakai kita, bagian kita adalah berserah, merelakan kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tidak akan membuat kita kesusahan. Kalau kita melihat Bapak Ibu apa yang terjadi, akhirnya tepung dan minyak itu tidak habis-habisnya walaupun mereka menggunakan untuk membuat makanan. Tidak habis-habisnya dicatat di Alkitab, bahkan sampai akhirnya hujan turun. Tuhan itu menyediakan. Bapak Ibu, mulai dari segala yang ada pada kita. Tuhan tidak minta Bapak Ibu apa yang tidak ada pada kita. Kita bisa melayani mulai dari apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya terpikir Bapak Ibu untuk melayani sesama. Saya ingin bagi-bagi nasi bungkus Bapak Ibu untuk proyek pribadi saya. Tapi Bapak Ibu, saya berpikir Bapak Ibu apa yang saya bisa lakukan, ya. Bapak Ibu, salah satu kebiasaan saya adalah saya bisa bikin kue, saya bisa bikin roti, ya. Bapak Ibu, akhirnya terpikirlah sebuah ide Bapak Ibu pada waktu itu untuk saya bikin roti, lalu saya jual roti itu Bapak Ibu, dan saya katakan kepada semua pembeli bahwa penjualan roti ini saya gunakan untuk membagi-bagi nasi bungkus bagi sesama. Dan ternyata Bapak Ibu bersyukur itu bisa berjalan dengan baik. Melayani Tuhan itu mulai dari apa yang kita punya, tidak perlu mulai dari apa yang orang lain punya. Mulai dari apa yang kita punya, berdoa dan minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi sesama kita, walaupun di masa sulit ini. Jadi Bapak Ibu, masa sulit tidak membatasi kita untuk tidak melayani Tuhan. Justru masa sulit adalah menjadi sebuah batu loncatan di mana kita dapat melayani Tuhan dengan lebih kreatif lagi. Kita bisa melayani sesama kita dengan apa yang kita miliki. Lalu Bapak Ibu, prinsip yang ketiga, yaitu kita harus menyadari bahwa melayani Tuhan itu berarti siap untuk mengalami Tuhan. Wow, Bapak Ibu, memang kalau kita melihat prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua, seakan-akan itu begitu menekan, itu begitu membuat kita mungkin rasa tertekan dalam melakukan pelayanan. Karena saya harus taat, karena saya harus berikan semua yang ada pada saya. Tetapi tenang Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu Bapak Ibu, kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan. Bapak Ibu, Elia dan janda di Sarfat ini sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Elia Bapak Ibu dipelihara Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan begitu pula janda di Sarfat ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Bapak Ibu, wanita ini mengalami Allah yang memberikan kehidupan. Yang tadinya dia pikir hidupnya akan segera berakhir.
Yang tadinya dia pikir Bapak Ibu hidupnya tinggal sebentar lagi, hidup anaknya dan dia hanya tinggal sebentar lagi. Tetapi Bapak Ibu dia melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kehidupan dengan mencukupkan makanan yang dia butuhkan. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu, ini adalah mujizat yang sangat luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu kita pun mengalami Tuhan mungkin dengan bentuk yang berbeda. Bapak Ibu, mujizat yang kita alami pasti saya yakin bentuknya berbeda-beda karena Tuhan kita sangat kreatif. Tuhan tidak hanya melakukan selalu dengan cara yang sama. Mungkin Bapak Ibu tidak dengan cara yang sama yang kita alami seperti janda di Sarfat ini. Tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan punya berbagai macam cara untuk membuat kita takjub akan Dia. Saya yakin Bapak Ibu selama 2 bulan Bapak Ibu masa pandemi ini sudah kita lalui Bapak Ibu. Saya yakin Anda mengalami pemeliharaan Tuhan yang unik, yang berbeda-beda, tetapi membuat kita bersyukur. Kalau Anda mengalaminya, harusnya Anda tetap melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ini tidak hanya berhenti pada hal ini saja. Kalau setelah ini, Bapak Ibu setelah khotbah nanti Anda boleh baca bagian berikutnya dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Anda dapat melihat bahwa wanita ini mengalami Tuhan yang memberi kehidupan dari kematian. Karena Bapak Ibu setelah itu anaknya sakit keras, anaknya jatuh sakit, bahkan sampai tidak bernafas, sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu, begitu ironis sekali ya. Wanita ini Bapak Ibu sudah mengusahakan agar anaknya Bapak Ibu tidak mati karena kelaparan, dan Tuhan memberkatinya. Tadinya dia takut anaknya mati kelaparan, tetapi Tuhan sudah memberikan makanan bagi dia dan akhirnya tidak mati kelaparan. Tapi sekarang Bapak Ibu anaknya malah mati karena sakit. Mungkin Bapak Ibu ini membuat wanita ini bertanya-tanya kebingungan. Tidak jarang Bapak Ibu, waktu kita sudah melayani Tuhan, kok malah kita mengalami kesulitan. Oh Bapak Ibu, jangan mengeluh. Banyak orang berpikir kalau saya sudah melayani Tuhan, maka saya layak mengalami kenyamanan, keenakan, dan lain-lain. Bapak Ibu, itu bukan prinsip dalam pelayanan. Justru Bapak Ibu, wanita ini ketika dia sudah melayani Tuhan, dia malah mengalami situasi yang sulit. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam situasi yang sulit ini, Tuhan ingin menyatakan dirinya lebih lagi. Ketika anaknya sakit keras, bahkan sampai tidak bernafas, sampai mati, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kehidupan dari kematian. Bapak Ibu, anak dari janda di Sarfat ini dibangkitkan dari kematian. Wow. Bapak Ibu, janda di Sarfat ini bukan hanya melihat Allah yang mencukupkan kebutuhan perutnya saja, tetapi Bapak Ibu, dia melihat Allah yang membangkitkan seseorang dari kematian. Elia dan janda di Sarfat melihat ini. Bapak Ibu, Paul Tripp mengatakan bahwa Allah, Bapak Ibu, telah memilih janda miskin ini dan anaknya untuk dimasukkan dalam sebuah nubuatan. Dimasukkan dalam sebuah nubuatan mengenai peristiwa yang paling signifikan dalam sejarah, yaitu nubuatan tentang kebangkitan dari antara orang mati yang digenapi kelak di dalam Kristus. Tuhan telah memakai mereka untuk menjadi saksi hidup tentang kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, wow. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Bayangkan Anda tidak setia aja, Anda masih mengalami Tuhan. Apalagi kalau Anda setia melayani Dia. Apalagi kalau Anda setia mengikut Dia. Saya yakin Bapak Ibu, Anda akan mengalami Tuhan lebih dalam, dan itu akan membuat Anda semakin mencintai Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Apalagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, Bapak Ibu. Tidak ada alasan. Karena Tuhan telah mencukupkan semua kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan perut kita, bahkan kebutuhan terbesar kita, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Karena kita semua orang berdosa, Tuhan telah menyelamatkan kita. Kebutuhan terbesar kita sudah dipenuhi Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu, harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan.
karena Tuhan telah melayani kita terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan menyadari bahwa pelayanan adalah respon kita atas anugerah Tuhan. Bapak Ibu, bersyukurlah apa yang Allah lakukan di dalam Kristus harusnya membuat kita sadar bahwa Allah melayani saya terlebih dahulu sebelum saya melayani Dia. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, Bapak Ibu, jangan melayani Tuhan agar hidup Anda aman. Jangan Anda melayani Tuhan demi kenyamanan diri Anda, demi Anda mendapatkan pahala yang besar. Oh Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah lupa Bapak Ibu untuk membalas kebaikan kita. Anda gak perlu takut, Tuhan lebih jago Bapak Ibu dalam hitung-hitungan itu pada setiap kita. Tetapi kalau Anda melayani, Anda harus sadar bahwa Tuhan telah melayani Anda terlebih dahulu. Jadi kalau saya melayani Tuhan saat ini, pelayanan saya adalah respon atas anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan telah berikan kepada saya. Bapak Ibu, kalau janda di Sarfat ini dia melayani Tuhan baru mengalami Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu berbalik, kita mengalami Tuhan terlebih dahulu sehingga kita melayani Dia. Kalau Anda menyadari ini, masa pandemi ini tidak membuat Anda stop untuk melayani Tuhan. Justru masa pandemi ini membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah agen-agen kerajaan Allah yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, justru di masa pandemi ini adalah masa yang paling luar biasa untuk Tuhan menyatakan dirinya bagi dunia ini, bahwa dunia ini membutuhkan Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, jadikan pelayanan sebagai gaya hidup. Jadikan pelayanan Bapak Ibu sebagai sesuatu yang terus-menerus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik. Kami disadarkan Tuhan bahwa kami telah dilayani terlebih dahulu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mencukupkan kebutuhan terutama kami, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, dari apa yang Kristus telah lakukan bagi setiap kami, apa yang Engkau telah berikan bagi setiap kami. Dan kami sadar Tuhan, ini waktunya bagi kami untuk mengembalikan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sadar hidup kami bukan milik kami. Kami sadar yang ada pada kami bukan milik kami. Kami sadar semua ini hanya titipan dari Tuhan. Dan kami harus gunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin menantang setiap kita, Anda yang ada di rumah Anda masing-masing, di tempat di mana Anda beribadah. Kalau hari ini Anda ingin mengambil komitmen, ya Tuhan, saya ingin meresponi anugerah Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Anda boleh letakkan tangan kananmu di dada. Kalau mungkin selama ini Anda melayani Tuhan hanya untuk kenyamanan diri Anda, hari ini bertobatlah. Anda harus sadar bahwa pelayananmu adalah responmu atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidupmu. Mari kalau Anda ingin komitmen, letakkan tangan kanan di dada, dan saya akan berdoa bagi setiap kita semua. Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami Tuhan, ini kami, pakai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, selama ini mungkin pengertian kami tentang pelayanan sempit, hanya tentang apa yang kami lakukan di gedung gereja saja. Tapi hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa pelayanan kami bukan hanya apa yang ada di gedung gereja saja, tetapi Tuhan, kami di tempat kami masing-masing, kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami Tuhan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi ini. Untuk kami Tuhan, berikan ide-ide kreatif untuk kami bisa tetap melayani Tuhan walaupun ketika kami tidak ada di dalam gedung gereja. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan menolong kami, dan Tuhan memberikan kekuatan biarlah kasih itu boleh nyata terpancar melalui hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Ya Roh Kudus, berikan hikmat bagi setiap kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan saat ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, ini adalah masa
yang sulit yang sedang dihadapi bukan hanya sedikit orang tetapi mungkin seluruh bangsa ini. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi pemerintah Indonesia untuk sungguh Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, untuk sungguh Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana untuk boleh memerangi Tuhan pandemi ini. Tolong kami juga Tuhan setiap masyarakat untuk boleh taat dan tunduk kepada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah kami. Untuk kami boleh sungguh Tuhan berambil bagian Tuhan di dalam menekan pandemi ini. Tuhan tolong kami Tuhan, karena kami tahu kami semua Tuhan berperan di dalam menekan pandemi ini. Tuhan tolong kami. Kami juga berdoa bagi setiap pekerja-pekerja medis Tuhan yang sedang berjuang Tuhan di rumah-rumah sakit. Tuhan kami berdoa bagi mereka, Tuhan lindungi mereka. Berkati keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar melalui mereka Tuhan, orang-orang yang terkena COVID mereka boleh berangsur-angsur pulih. Tuhan kami berdoa Tuhan, bagi keluarga-keluarga juga yang saat ini sedang mengalami tekanan ekonomi. Kami mohon biar Tuhan yang mencukupkan, biar Tuhan yang menyediakan, biar Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu Tuhan terus kami renungkan hari lepas hari, sehingga kami sungguh Tuhan boleh menghidupinya dan kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk tujuan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin dipakai Tuhan lebih lagi bersama-sama dengan iman. Katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Salah satu bentuk pelayanan adalah memberikan persembahan. Dan salah satu bukti kita setia melayani adalah tetap memberi di tengah-tengah masa teleworship ini. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan kita. Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau sebagai hamba-Mu yang setia untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan, juga melalui uang kami. Maka diberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang mengasihi akan Tuhan, dan setiap kerinduan kami untuk boleh menjadi alat bagi kelebaran kerajaan Allah. Kami memohon, bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dalam bentuk membacakan satu buah ayat. Kemudian saya akan pimpin di dalam doa berkat dan pengutusan. Ayatnya terambil dari Wahyu pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13b. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan sebuah penghormatan kita dengan mengucapkan kalimat ini bersama-sama. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kedangkan tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sempurna dari Allah Bapa Sorgawi, dan kuasa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap engkau dimanapun engkau berada untuk menjadi saksi Kristus, melayani pekerjaan Tuhan, dan memberkati sesama hari ini sampai selamanya. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, agung